Hidup Jokowi! Ketua DPC partainya Pak Presiden, Daerah? daerah saya, Oke. itu punya SPPG, tidak hanya satu, tapi 9. Bayangkan, 9 SPPG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau 1,8. gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya, iya, iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresiden Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti, Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten, harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 80 miliar. ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Hmm. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa siapapun yang ingin menghapus program makan bergizi gratis berarti menentang hak asasi manusia. Alasannya, negara wajib menjamin sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan ia merujuk dorongan lembaga seperti United Nations dan UNICEF agar negara memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Secara prinsip itu benar, hak atas pangan dan kesehatan memang bagian dari hak asasi manusia. Negara wajib hadir di sana. Tetapi pertanyaannya, apakah satu desain kebijakan otomatis identik dengan hak asasi manusia itu sendiri? Disinilah kita perlu jernih. Hak adalah prinsip, kebijakan adalah instrumen. Hak atas pangan tidak perlu berarti harus selalu satu model universal. Bisa lewat bantuan langsung, subsidi terarah, penguatan ekonomi keluarga, atau skema lain yang lebih tepat sasaran. Mengkritik desain program bukan berarti menolak haknya. Justru dalam demokrasi, kritik adalah cara memperbaiki agar hak itu benar-benar terpenuhi secara efektif dan adil. Jika semua kritik dianggap anti hak asasi manusia, ruang diskusi publik bisa menyempit. Padahal kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi. Jadi, mendukung pemenuhan hak rakyat adalah keharusan, tetapi memastikan caranya tepat, efisien, dan tidak politis itu juga tanggung jawab bersama. Badan Gizi Nasional dalam berargumentasi mematahkan kritik dari Tio Ardianto, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, terkait makan bergizi gratis. Selain Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya, ada juga Nani Sudaryati Deang, keduanya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kalau Sony Sanjaya dengan cara rasis, sedangkan Nani Sudaryati Deang dengan gaya sarkasme. Tentang gaya sarkasme Nani Sudaryati Deang dapat dilihat di akun Facebooknya. Pernyataan tersebut muncul tanggal 13 dan tanggal 20 Februari 2026. Nani Sudaryati Deang menceritakan bahwa anaknya lulus tes di universitas top di United of Kingdom dan lulus juga di Universitas Negeri Papan Atas di Indonesia. Tapi anaknya memilih masuk Akmil. Kemudian Nani Sudaryati Deang membandingkan anaknya dengan Tio Ardianto, Ketua BEM UGM dari Fakultas Filsafat, anak Kudus, lulusan sekolah paket C. Dalam hal ini, saya sebagai pegiat pendidikan memperingatkan Anda, Saudara Nani Sudaryati Deang, pernyataan Anda penuh sarkasme. Anda terkesan merendahkan sekolah paket C. Dengan demikian Anda juga telah merendahkan para pelaku dan pegiat pendidikan kesetaraan. Pertanyaannya, apa memang menjadi hina kalau Tio Ardianto sekolah paket C jika dibandingkan dengan anak Anda yang pernah lulus di universitas ternama di Inggris? Dan apa juga menjadi hina kalau Tio Ardianto
yang orang Kudus dibandingkan anak Anda yang lulus Akmil. Saya kasih paham kepada Anda bahwa ada tamatan paket C, orang hebat dari Kabupaten Pangandaran, namanya Ibu Susi Pujiastuti. Beliau mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau pengusaha perikanan, pengusaha penerbangan, pesawat terbangnya ada 40. Soal kontribusinya kepada negara, bangsa, dan kemanusiaan jangan lagi ditanya. Dan mesti diingat, beliau tamatan paket C. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, kalau pejabat BGN ingin beradu argumentasi dengan Tio Ardianto ataupun dengan orang yang lainnya, buatlah debat secara terbuka, apakah di media televisi ataupun di media lainnya. Sebaiknya dibuat secara live supaya masyarakat bisa melihat. Syaratnya tidak boleh rasis dan tidak boleh sarkas. Munculkan argumen intelektualitas supaya rakyat tercerahkan. Dengan demikian rakyat nanti bisa memutuskan apakah program MBG ini sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan. Mengapa demikian? Sebab ini uang rakyat, bukan uang pribadi Presiden Prabowo atau uang pribadi Anda atau uang pribadi anggota DPR RI. Maka kalian sebagai pejabat BGN harus mampu memberikan argumentasi yang kuat untuk terus terlaksananya program ini. Bukan dengan cara persekusi, membonsai nalar berpikir kritis generasi penerus bangsa seperti Tio Ardianto dan kawan-kawan. Saudara Nani Sudaryati Deang, Anda pahamkan itu. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang lagi viral tersebut, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusan. Dan urusan yang baik-baik semoga dimudahkan. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Apa yang mendorong sikap kritis Bung Tio ini terhadap pemerintah? Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Tentu hari ini sebagai Ketua BEM UGM kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini, kepada rezim Prabowo Gibran yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Nah, sikap Bung Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa, kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari peduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah, seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan. Makan bergizi gratis, yang melaksanakannya harus ikhlas. Makan bergizi gratis tidak boleh berubah mencari gizi gratis. Kan itu yang penting. Ya. Kalau tidak boleh berubah mencari gizi gratis, maka tingkat teknisnya harus benar. Ya. Pelaksana teknisnya kan saya sudah lihat itu, bahwa
Satu porsi makanan 10.000 itu sudah dikasih untung 2.000. Maka tidak ada toleransi lagi kalau berkurang. Digarap dengan jujur saja sudah dikasih untung 2.000. Kalau dari 10.000 dikasih 2.000, berarti dia sudah dikasih 20% keuntungan. Nah, faktanya hari ini belanja, kenapa terjadi keracunan? Ya, satu, menggaji tenaganya murah. Ya, karena menggaji tenaganya murah, maka pegawainya tidak mau terlalu larut dini hari untuk bekerja. Maka dia memasak jam 9 malam, bahkan jam 8. Masakan jam 8 malam dikirim dimakan jam 12 siang besoknya. Pertama. Yang kedua, bahan bakunya diambil bahan baku yang murah. Selain murah, antara dibeli dan dipasok jaraknya jauh. Yang ketiga, tempat makannya tidak dicuci dengan baik, tapi dicuci menggunakan barang-barang zat yang bisa menimbulkan efek bahaya. Kemudian yang keempatnya adalah alat makannya, dapur makannya tidak higienis, tangan yang digunakannya tidak higienis. Ya. Yang kelimanya adalah anak-anak yang makannya rentan karena dia masih usia pertumbuhan ya terhadap keracunan. Nah, seluruh problem ini terjadi oleh apa? Menurut saya niat pelaksana yang melaksanakan. Maka SPPG-nya harus ditutup karena dia tidak berniat dengan baik untuk mensukseskan program presiden. Ya. Itu pertama. Ya. Sehingga orang yang bekerja profesional ikhlas kan ini yang harus dibangun. Ya. Sehingga ini menjadi kesuksesan. Soal teror itu karena apa? Begini ya, ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM. Dalam konteks hak asasi manusia, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan adalah sejalan, seirama, sesuai dengan hak asasi manusia. Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, operasi merah putih adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Orang yang menentang. Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandan, pangan, dan papan, hak asasi atas pangan, hak asasi atas pendidikan, hak asasi atas kesehatan adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini. Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil, kesehatan bagi anak-anak kecil, makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF, oke? Harapan dari UNICEF. Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin, karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itulah, apalagi makan bergizi gratis dikaitkan dengan pemilu 2029,
supaya orang yang terima makan, supaya pilih presiden A, orang yang cek kesehatan gratis supaya untuk kepentingan pemilu, orang yang koperasi merah putih untuk orang kecil dikaitkan dengan pemilu. Semua, maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat, orang yang tidak punya nurani, orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin, orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang kesehatannya susah diperiksa. Jahat menurut saya, tidak beretika. Pak Presiden kan lagi bacain kritik, siapa tahu aja konten aku ditonton sama Pak Presiden. Nah, kan kata pemerintah MBG itu makanan yang gizinya tuh bagus buat anak sekolah, biar makin pintar dan bisa berpikir saat belajar. Nah, gimana kalau pemerintah makan siangnya pakai MBG juga? Yang ada di DPR, menteri-menterinya, pokoknya pemerintahan Indonesia, biar sama-sama pintar dan cerdas. Tapi menunya yang SPPG berikan pada kita. Jangan mentang-mentang pemerintah, terus menunya daging sapi dan lele yang besar-besar ya, Pak. Gimana Pak Presiden? Kan itu uang pajak rakyat. Jadi rakyat berhak dong kasih makan pemerintahnya juga. Jangan cuma pemerintah kasih makan ke kita. Makanan yang kadang-kadang bikin keracunan, kadang basi, kadang nggak bergizi. Tapi laporan ke Bapak, makanannya kayaknya lezat-lezat deh. Coba rakyat, gimana pendapatnya? Konsep MBG ini sudah salah kaprah sejak awal. Kita kira luar biasa seperti yang dikonsumsi negara-negara yang punya IQ tinggi seperti yang di Cina, di Jepang, di Jerman. Ternyata enggak, sama saja dengan yang kita konsumsi setiap hari. Tempe-tempe juga, tahu-tahu juga, kol, wortel, buncis, buahnya pisang. Jadi apa yang membedakan konsep MBG ini dengan yang kita konsumsi setiap hari? Kalau seperti ini konsepnya, rakyat tidak butuh MBG. SPPG Kecamatan Cigemblong beserta seluruh tim pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian kami dalam menjalankan program makan bergizi gratis di Kecamatan Cigemblong. Terkait dengan kejadian beredar, memang benar itu telur masih mentah. Dikarenakan pas kami cek di CCTV, ternyata ada keluhan dari tati yang salah bawa keranca berisi telur mentah yang sudah cuci ke meja pengosian. Ternyata telur mentah tersebut memiliki warna yang sama dengan keranjang yang sudah matang. Nah, akhirnya 15 kg telur mentah yang terbawa ke meja pemoresian kemudian didistribusikan ke penerima manfaat. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sekolah dan penerima manfaat atas kehilapan dan kelalaian dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi, memperbaiki pelayanan agar program makan bergizi gratis di Kecamatan Cigemblong berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.